Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat belajar meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Semoga kalian dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Oke? Nah, ya sebelum kita mulai pembelajarannya, perkenalkan dulu nama saya Anis Yuliana, mahasiswa PPL IAIN Salatiga, program studi Tadris Matematika, yang akan menemani belajar kalian semuanya 1 bulan ke depan. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Di sini kalian sudah download bahan ajar di e-learning ya. Nah, di sini saya hanya sedikit menjelaskan atau mempertegas. Untuk selanjutnya kalian bisa baca sendiri atau mungkin bisa mencari informasi dari sumber lain. Oke. Sebelum kita memasuki materi sistem persamaan linear 3 variabel, nah di sini ada contoh ilustrasi yang kalian bisa baca di file bahan ajar yang sudah kalian download. Nah, di situ terdapat ilustrasi tentang Ali, Badar, dan Charlie yang pergi berbelanja. Nah, di sini sudah saya rangkum. Di situ Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil, 1 penghapus, dan dia harus membayar 4.700. Kemudian juga Badar dan Charlie. Nah, bagaimana kita bisa menentukan setiap harga buku tulis, setiap harga pensil, setiap harga penghapus. Nah, dari sinilah fungsi dari sistem persamaan linear 3 variabel itu berlaku. Nah, kita membuat pemisalan ya. Suatu X itu adalah harga buku tulis dalam rupiah. Y juga harga pensil, Z harga penghapus. Nah, dari sini kita dapat ambil rumus. Ali, 2 buku tulis berarti 2X. X adalah harga setiap buku tulis. 2 adalah jumlah buku tulis yang dibelinya. 2X ditambah 1 pensil berarti 1 Y atau kita tulis Y. Ditambah 1 penghapus berarti 1 Z atau Z sama dengan 4.700. Kemudian untuk Badar 1 buku tulis berarti X plus 2 pensil, 2Y plus 1 penghapus Z sama dengan 4.300. Nah, kemudian untuk Charlie dia membeli 3 buku tulis 3X plus 2 pensil 2Y ditambah 1 penghapus berarti 1Z atau Z sama dengan 7.100. Nah, dari soal cerita bisa kita ubah menjadi bentuk model matematika seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan model matematika. Inilah adalah model matematika dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dari sini kalian semua bisa lihat kan, apa sih SPLTV itu? Nah, di mana ciri khusus dari SPLTV adalah dia mempunyai 3 variabel. Sudah sangat jelas ya, dari namanya aja 3 variabel. Berarti ada 3 variabel. Variabel itu yang mana? Nah, variabel itu adalah ini, huruf
X, Y, Z. Nah, disinilah ini yang dinamakan 3 variabel. Ada X, ada Y, ada Z. Terdiri dari 3 variabel. Nah, untuk menyelesaikan, nah di sini kan belum selesai tuh, kan belum ketemu harga berapa, cuma ada pemisalan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mempunyai beberapa cara. Ada 4 cara untuk penyelesaian SPLTV. Yang pertama, substitusi. Yang kedua, dengan cara eliminasi. Yang ketiga, dengan cara gabungan. Gabungan dari keduanya, yaitu substitusi dan eliminasi. Dan yang terakhir, determinasi. Nah, di sini ini ada penyelesaian SPLTV, ada 4 cara. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada hari ini kita akan belajar yang ini, substitusi, eliminasi, dan juga gabungan dari 2 ini, substitusi dan eliminasi. Sebelum saya lanjut ke pembahasan soal atau contoh soalnya, saya berharap untuk kalian semua tahu di sini konsep awal ya. Untuk substitusi itu apa sih? Substitusi itu artinya menggantikan. Kemudian untuk eliminasi adalah menghilangkan. Nah, ingat, untuk substitusi kan artinya menggantikan, eliminasi adalah menghilangkan. Nah, ini sangat berguna untuk tahap selanjutnya, agar kalian bisa lebih paham untuk langkah-langkah pengerjaannya. Di sini saya mempunyai contoh soal permasalahan ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel yang disebut. Nah, tadi sudah saya katakan untuk metode penyelesaian SPLTV itu ada 4 metode. Untuk kali ini, pada hari ini kita akan mempelajari 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Namun pada video ini, saya hanya akan menjelaskan untuk metode yang gabungan. Karena apa? Metode-metodenya untuk langkah-langkahnya saya sudah paparkan, sudah saya jelaskan di bahan ajar yang sudah saya share. Jadi saya harap kalian semua download dan kalian bisa baca untuk langkah demi langkah pengerjaannya. Kenapa di sini saya memilih metode gabungan? Di dalam metode gabungan ini sudah melibatkan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Sehingga saya berharap itu bisa mewakili untuk penjelasan di materi bahan ajar ya. Untuk selebihnya kalian bisa pelajari sendiri dan juga bisa mencari referensi lain, tidak hanya dari bahan ajar, kalian bisa cari di internet atau kalian bisa baca buku LKS halaman 39 di bab 3 sistem persamaan linier 3 variabel. Langsung saja kita ke langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita eliminasi variabel Z di persamaan 1 dan 2. Di sini untuk persamaan 1 adalah ini. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita eliminasi Z di persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan persamaan 1 dan 2. X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 9. 2X ditambah Y ditambah Z
sama dengan 3. Kita akan mengeliminasi Z. Di sini Z koefisiennya sudah sama. Ingat, untuk kita mengeliminasi koefisien yang akan kita eliminasi harus sama. Di sini koefisiennya sudah sama 1, 1. Di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Ketika dua tanda sudah berbeda, maka di sini untuk operasinya adalah penjumlahan. X ditambah 2X, 3X. 2Y ditambah Y sama dengan 3Y. Z sudah hilang ya, negatif 1. Kan negatif Z ditambah negatif Z hilang. Ditambah positif Z hilang. Sama dengan 9 tambah 3, yaitu 12. Nah, di sini akan menjadi persamaan yang keempat. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita eliminasi lagi variabel Z dari persamaan 1 dan persamaan 3. Kita tulis 2X, X ditambah 2Y kurangi Z sama dengan 9. Persamaan yang ketiga, 3X dikurangi Y. Kita tulis persamaan yang ketiga, 3X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 2. Nah, di sini tandanya juga sudah, koefisien sudah sama, tandanya sudah berbeda, maka operasinya penjumlahan. X ditambah 3X, 4X. 2 ditambah negatif 1 menjadi tambah Y. Z-nya hilang sama dengan 8 min 2, 7. Ini menjadi persamaan yang ke-5. Kemudian langkah yang ketiga, kita eliminasi variabel X di persamaan yang keempat dan kelima. Tadi untuk persamaan yang keempat, 3X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian untuk persamaan yang kelima, 4X ditambah Y sama dengan 7. Kita eliminasi untuk X. X di sini koefisien 3, di sini koefisien 4. Kita samakan koefisiennya dulu. Untuk persamaan yang pertama kita kali 4. Untuk persamaan kedua kita kali 3. Maka menjadi 12X ditambah 12Y sama dengan 48. Yang persamaan kedua menjadi 12X ditambah 3Y sama dengan 21. Karena di sini tandanya sama-sama positif, maka operasinya menjadi kurang. 12X kurangi 12X hilang. 12Y kurangi 3Y menjadi 9Y. Untuk 9Y sama dengan 27. Y sama dengan 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena Y sama dengan 3, langkah yang selanjutnya yaitu kita substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan yang keempat. Ingat, persamaan yang keempat tadi adalah
3x ditambah 3y sama dengan 12. Maaf. Ini ya. Nah, kita substitusikan, kita ganti y menjadi 3. Maka hasilnya adalah 3x ditambah 9 sama dengan 12. Setelah kita hitung, maka x sama dengan 1. Jadi, untuk y sama dengan 3, x sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. X ditambah 2y dikurangi z sama dengan 9. Kita ubah y dan x-nya, maka akan memperoleh 7 kurangi z sama dengan 9. Z akhirnya ketemu yaitu negatif 2. Nah, untuk nilai z, x, dan y-nya sudah ketemu, maka kita bisa ke himpunan penyelesaiannya, atau saya singkat HP. Penulisannya seperti ini, kurung-kurung awal, x-nya nilai x dulu, koma nilai y, koma nilai z. Kurung-kurung awal tutup. Jadi, berikut sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.